Untuk teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat bergabung pada PT Nizam Class pada episode ke-6. Dan kali ini kita akan bersama dengan Kak Surya di sini terkait dengan materi IT, terus khusus buat teman-teman yang penasaran belajar IoT, AI, terus juga mungkin coding nanti ke depannya. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu. Di sini ada Kak Surya yang sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah mahasiswa yang luar biasa, teman-teman semuanya, karena menjadi juara satu prestasi politeknik di Malang tahun 2025, awardee pendanaan PF Muda dari Pertamina Foundation kategori Ideation tahun 2025, juara satu FS 2T Research and Innovation Challenge Universitas Negeri Malang tahun 2024, juara dua Multimedia and Game MAGE 10 kategori kategori Internet of Things IoT ITS tahun 2024 dan Head of PT Leadership Nasional. Oke, sebelumnya halo Kak Surya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke, nah ini lagi di mana nih Kak? Lagi di kos sih Kak. Oke nih, nah buat teman-teman semuanya tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan belajar dan juga harapan nanti kita bisa sharing bersama terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Kak Surya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Baik, apakah PPT saya sudah tampil? Oke, sudah Kak? Oke. Oke, izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Zaki atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan. Serta terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini di sela-sela kesibukannya. Semoga nanti apa yang aku sampaikan di sini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Oke, jadi langsung saja di sini aku bakal membahas mengenai bagaimana sih cara kita achieve eh, prestasi melalui teknologi gitu. Oke, langsung next slide. Nah, sebelumnya kalau di sini ada teman-teman yang belum kenal aku, kenalin namaku Surya Rahmat Fatahila. Aku dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi, program studi D4 Sistem Informasi Bisnis. Nah, saat ini aku berada di semester 5, teman-teman. Jadi, masih tingkat, oh bukan masih sih, udah tingkat 3. Dan kalau kalian mungkin mau sharing atau mau tanya-tanya, di situ ada sosial mediaku, di situ ada LinkedIn, TikTok, dan juga Instagram. Di grup juga ada WhatsAppku. Jadi kalau kalian mau mungkin sharing-sharing atau tanya tentang gimana sih cara ide kita tuh bisa terrealisasi dengan baik gitu. Kalian bisa langsung sharing-sharing aja ke sosial mediaku gitu. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari aku. Langsung aja masuk ke materinya. Nah, back to basic question. Kenapa sih kita harus ikut lomba yang berbasis teknologi gitu kan? Nah, di sini aku rangkum menjadi lima garis besar. Yang pertama itu berkontribusi pada SDGs dan Astagita. Nah, kalau kalian punya produk yang based on tech atau berbasis teknologi, itu penilaian terkait dengan impact mungkin dari impact SDGs-nya atau Astagitanya itu sangat diperlukan. Nah, secara tidak langsung kita itu berkontribusi kepada Indonesia karena sudah menciptakan sebuah produk yang bisa solve problem atau bisa memberikan inovasi yang berdampak pada masyarakat gitu. Terus yang kedua menjadi arena uji coba ide inovatif. Nah, di lomba teknologi itu pastinya banyak sekali ide-ide yang mungkin menurut kalian out of the box, tapi bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekitar. Nah, di situ kalau kalian coba lomba-lomba berbasis teknologi, di situ kalian bakal banyak banget menemukan ide-ide yang apa ya, yang antara keren dan juga out of the box itu jadi satu, teman-teman. Nah, di situ kalian bisa menemukannya. Kemudian yang ketiga, karena di sini fokusnya itu ke kompetisi atau lomba,
pastinya melatih soft skill dan juga hard skill. Nah, soft skillnya itu biasanya didapatkan melalui presentasi atau pitching atau yang lainnya. Nah, untuk hard skill-nya itu pastinya berbau atau berbasis teknologi seperti coding mungkin. Nah, itu. Terus yang keempat, kesempatan networking dengan kampus teman lintas. Dengan teman lintas kampus gitu. Nah, kalau kalian ikut lomba-lomba yang berbasis nasional, kalian pasti bakal bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari kampus yang berbeda gitu kan. Nah, di situ kalian bisa jalin networking, kalian bisa mungkin di kedepannya kalian bisa collaborate buat membuat sebuah produk yang bisa dikembangkan secara bersama-sama. Nah, di situ bisa membuka peluang networking kalian gitu. Terus yang kelima atau yang terakhir pastinya eh, menambah portofolio prestasi. Nah, bukan bukan hanya portofolio prestasi untuk akademik saja. Kalau kalian punya atau kalian eh, linear dengan jurusan kalian, misal kalian jurusannya TI, kemudian kalian punya produk yang berbasis IT juga, nah di situ bisa dimasukkan ke portofolio untuk nanti tunjangan kalian ketika kalian mau masuk kerja gitu. Jadi kalian sudah punya portofolio sebelum kalian bisa memasuki dunia kerja gitu, teman-teman. Terus next, nah di sini banyak banget kompetisi teknologi, nggak cuma satu, bahkan ini masih ada lagi selain ini. Yang pertama itu software development. Nah di sini aku bakal jelasin singkat apa sih software development. Nah software development itu intinya kalian mengembangkan perangkat lunak. Nah perangkat lunak ini tuh tujuannya untuk men-solve atau bisa memberikan solusi yang mana solusi tersebut berimpact ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Jadi, software development seperti pada pengertiannya mengembangkan sebuah perangkat lunak. Kemudian ada UI UX design. Nah, ini mirip dengan software development, cuma di sini mentoknya itu atau outputnya itu berbasis desain atau prototype. Kemudian ada IoT dan embedded system. IoT itu Internet of Things, jadi kalian mengembangkan sebuah perangkat cerdas. Nah, perangkat cerdas ini tuh pastinya berbentuk hardware ya. Jadi IoT itu intinya hardware. Kalau software development itu perangkat lunaknya. Kemudian ada competitive programming atau hackathon. Nah, hackathon ini tuh kalian diberikan case atau kasus, kemudian kalian disuruh solve kasus tersebut menggunakan atau dalam bentuk aplikasi gitu. Jadi kalian bakal dikumpulin jadi satu, terus kalian disuruh coding. Biasanya tuh kalau hackathon 24 jam, tapi pasti ada istirahatnya juga. Terus ada data science, AI and machine learning. Nah, di sini kalian disuruh membuat sebuah machine learning atau sebuah AI untuk menyelesaikan kasus yang diberikan atau tema yang diberikan oleh si pemberi lomba atau panitia. Kemudian ada game dev juga, jadi teman-teman yang suka main game, kalian juga bisa mengembangkan game. Nah, di situ juga ada kompetisinya, yaitu game development. Terus kalau kalian yang suka hacker atau suka hacking-hacking, suka membobol, itu kalian bisa ikut cyber security atau CTF. Terus ada robotik juga. Nah, robotik ini tuh macamnya juga banyak. Jadi robotics, terus di bawahnya itu banyak banget tipe-tipenya atau macam-macamnya seperti ada yang robot mungkin kapal selam, kemudian robot sepak bola dan lain-lain. Yang terakhir itu ada technopreneurship competition atau business plan yang berbau IT atau berbau teknologi gitu. Dan di apa ya di lainnya juga sebenarnya masih banyak ragam kompetisi lainnya. Namun mungkin aku sebutin beberapa aja gitu. Nah, selanjutnya rekomendasi lomba nasional di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada Gemastik atau Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK. Nah, ini tuh bisa dibilang tingkat tertinggi dari lomba IT nasional karena di sini tuh semua univ, semua politeknik, semua univ, semua institut di Indonesia bisa ikut. Dan ya alhamdulillah untuk tahun ini timku lolos ke finalnya dan di kategoriku itu yang ikut sekitar 293 tim dan yang lolos cuma 15. Dan uniknya di Polynema yang lolos cuma satu tim saja di timku itu tadi. Kemudian selanjutnya ada PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa.
ini lebih ke general aja, nggak harus yang tentang teknologi atau menjurus ke teknologi, tapi kalau kalian menanamkan sebuah teknologi di PKM itu chance untuk menang atau chance untuk mendapatkan pendanaannya itu lebih besar. Terus ada KMIPN atau Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional. Nah, ini tuh mirip dengan yang Gemastik, akan tapi cuma bisa diikuti oleh Politeknik saja gitu. Dan kategorinya pun mirip-mirip dengan yang Gemastik. Cuma kalau kalian dari Politeknik kalian bisa ikut, tapi kalau kalian di luar Politeknik, mungkin institut atau univ, meskipun diploma tidak bisa ikut. Terus ada Satria Data. Nah, Satria Data itu lebih ke apa ya? Mengelola data, misal data scientist atau data analis. Yang keempat itu, yang kelima ada LIDM. Nah, LIDM itu mirip dengan Gemastik, namun kategorinya tuh lebih general gitu. Dan yang terakhir ada Bangkit Capstone Project. Nah, biasanya dari Bangkit, mungkin dari Gojek, Tokopedia, Traveloka, Google, dan lain-lain, itu dia memberikan sebuah pendanaan bagi mahasiswa yang bisa membuat sebuah produk yang relate dengan capstone mereka gitu. Nah, selanjutnya di sini aku bakal apa ya, bocorin mungkin isu-isu yang relate untuk sekarang ya. Yang pertama itu ada di kemacetan kota. Nah, kemacetan kota itu biasanya di-solve dengan solusi smart parking atau smart traffic. Nah, di kemacetan kota itu relate dengan SDGs pada poin 11 yaitu sustainable cities. Nah, di situ kalian bisa kulik-kulik lagi kira-kira solusi apa sih yang bisa diterapkan untuk permasalahan ini gitu. Terus ada lingkungan dan sampah. Nah, biasanya kalau lingkungan dan sampah itu pasti berkaitan dengan waste management gitu. Nah, yang ini relate dengan SDGs nomor 13 yaitu climate action. Terus yang ketiga ada kesehatan mental. Nah, di samping kesehatan yang bukan berbasis yang dia itu menyerang secara fisik, di sisi lainnya juga ada kesehatan yang menyerang di sisi mental dan itu banyak banget kasusnya, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, di situ letak urgensinya, maka kita bisa ambil latar belakang dari permasalahan tersebut. Misalnya contoh simpelnya aja aplikasi pendamping mahasiswa. Itu kan karena kita udah tahu sendiri banyak sekali mahasiswa yang dalam tanda kutip mengakhiri hidupnya secara paksa karena tekanan dari eksternal gitu. Dan ini relate dengan SDGs pada poin 3 good health and well-being. Kemudian yang keempat ada pangan dan energi. Nah, pangan dan energi itu sangat berkaitan dengan smart farming dan juga green energy. Itu relate dengan SDGs nomor 2 dan 7. Kemudian ada digitalisasi UMKM. Nah, itu kalian bisa menerapkan digitalisasi UMKM yang relate dengan SDGs pada poin 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Seperti yang kalian lihat di sini semua isu yang aku bocorin itu pasti berkaitan atau berkorelasi dengan SDGs. Nah, karena apa? Karena yang dinilai, mostly yang dinilai dari sebuah ide teknologi itu impact-nya dan juga bagaimana dia itu men-solve sebuah problem yang ada atau yang diangkat gitu. Terus next, nah metode dan juga teknik dalam lomba IT. Nah, di sini kalau kalian ingin mengembangkan sebuah produk kalian, di situ ada dua dua apa ya, dua metode secara garis besar. Yang pertama itu ada metode design thinking. Nah, design thinking itu ada lima, secara garis besar lima tahapan. Yang pertama itu ada empathize. Nah, empathize itu kalian memahami permasalahan yang ada, bisa bisa dari observasi secara langsung maupun kalian bisa melakukan wawancara dari permasalahan tersebut. Kemudian kalian masuk ke tahap define. Nah, define itu mendefinisikan masalah yang sudah kalian dapatkan dan kalian susun dengan struktur yang rapi supaya kalian bisa mendapatkan inti dari sebuah permasalahan tersebut. Kemudian masuk ke tahap ideate. Nah, ideate ini tuh intinya kalian brainstorming bersama tim kalian untuk bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang sudah kalian dapatkan. Nah, terus dari ide tersebut, kalian coba realisasikan ide-ide tersebut ke dalam bentuk prototype. Bisa dalam bentuk mockup, bisa dalam bentuk prototype IoT juga. Nah, setelah kalian mendapatkan
prototipe tersebut coba kalian testing ke calon pengguna. Misal kalian punya problem A. Nah, problem A ini tuh eh, apa ya, relate dengan orang A. Nah, kalian coba tes ke orang tersebut. Kemudian kalian coba ambil feedback dari orang tersebut, kira-kira apa yang masih kurang, apa yang terlalu mungkin too much atau berlebihan. Nah, dari situ kalian coba lakukan iterasi lagi, kalian coba define lagi, kalian coba empatasi lagi, kalian coba kembangkan lah. Nah, nilai plusnya dari design thinking ini itu mau nggak mau solusi kita itu harus benar-benar relevan dengan masalah nyata. Jadi bukan hanya cuma kalian punya solusi, kalian punya prototipe dan udah dibiarin gitu aja. Nah, tapi di sini di design thinking kalian tuh harus benar-benar bisa memberikan solusi dengan produk kalian. Kemudian yang kedua itu ada agile atau scrum. Nah, scrum ini tuh lebih apa ya? Lebih fleksibel lah. Yang pertama itu untuk scrum itu ada produk backlog. Jadi Scrum itu lebih ke pengembangan lah, pengembangan dari produk sebelumnya. Nah, di daftar di apa ya, di list dulu fitur-fitur apa saja yang ada di produk kalian. Kemudian kalian lakukan sprint. Nah, sprint itu kayak kalian punya apa ya, punya 1 minggu atau 2 minggu, kemudian kalian list kira-kira di 2 minggu itu fitur-fitur apa aja sih yang harus selesai gitu. Jadi kalian bagi ke tim kalian, tim A, kemudian anggota A, B, C itu mengerjakan apa dalam 2 minggu pertama. Nah, setelah itu eh, setelah adanya sprint, terus ada sprint review dan retrospektif. Nah, kemudian dari sprint tersebut kalian lihat kira-kira apa aja sih yang sudah selesai dan apa saja yang belum selesai gitu. Nah, kalau tim kalian ada yang belum selesai, kemudian dilakukannya produk backlog lagi, didaftar lagi, di list lagi apa saja yang kurang gitu. Untuk nilai plusnya dari Agile atau Scrum ini tuh bisa menghasilkan MVP atau minimum viable product yang bisa meyakinkan dewan juri. Next. Nah, selanjutnya masuk ke prototyping tools. Nah, kalau kalian fokus ke IoT ya teman-teman. Kalian bisa mungkin mendalami Arduino atau ESP. Nah, Arduino atau ESP32 itu semacam chip atau microcontroller atau otak dari si IoT tersebut. Kemudian kalau yang umum itu ada sensor ultrasonik, IR, kamera dan lain-lainnya. Ultrasonik itu untuk sensor jarak. Nah, jadi kalau produk kalian tuh bisa mendeteksi jarak dan lain-lain, kalian bisa gunakan ultrasonic. Kemudian ada Cloud IoT, di situ ada beberapa pilihan. Yang pertama ada MQTT dan juga ada Firebase serta ThingSport. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan data-data kalian, data-data dari IoT ke dalam cloud. Contohnya sensor ultrasonik untuk mendeteksi mobil parkir, kemudian datanya dikirim ke Firebase. Nah, nanti dari Firebase itu bisa di-get atau diambil datanya ke mobile atau aplikasi. Kemudian kalau kalian ingin mendalami UI UX, kalian bisa belajar tentang Figma atau Adobe XD. Nah, di situ kalian bisa membuat sebuah prototype design. Terus ada user journey mapping. Nah, di situ kalian bisa mengelis langkah-langkah pengguna atau semacam manual book untuk menggunakan prototype kalian. Nah, tapi kalau kalian ingin fokus ke AI dan machine learning, kalian bisa mulai belajar Python dan juga library-nya itu bisa mungkin Pandas, Scikit-learn dan lain-lain gitu. Terus analisis data dan validasinya. Nah, kalau kalian sudah membuat produk atau prototype, kemudian langkah selanjutnya kalian bisa melakukan uji coba. Nah, dari uji coba itu bisa mendapatkan data. Nah, dari data tersebut kalian bisa analisis dan juga divalidasi. Untuk IoT pastinya kalian perlu kalibrasi ya teman-teman, karena komponen dari IoT itu tidak bisa langsung connect satu sama lain. Kalian tuh harus kalibrasi terlebih dahulu supaya komponennya itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, kalau UI UX kalian bisa melakukan yang namanya user testing dan kalian coba benchmark hasil yang kita tawarkan dengan hasil yang sudah ada atau solusi lain yang sudah ada. Dan begitu kalian bisa mendapatkan
unique value gitu. Nah, ini masuk ke lebih ke soft skill-nya, yaitu pas pitching dan juga pas presentasi. Di sini aku punya apa ya, punya saran buat teman-teman pakai alur pitch Golden Circle dari Simon Sinek. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu why, how, what. Jadi kenapa sih masalah ini penting, kemudian apa produk yang kalian tawarkan, dan bagaimana solusinya itu bisa bekerja. Jadi di awal-awal sebagai hook itu kalian harus menyebutkan kenapa masalah ini penting, kenapa masalah ini tuh urgent untuk di solve atau diselesaikan. Kemudian kalian coba tawarkan produk dari kalian dan kalian jelaskan kira-kira solusi kalian itu bekerjanya atau sistem kerjanya itu bagaimana sih. Sehingga kalian bisa yakin kalau produk kalian itu bisa solve problem dari masalah tersebut. Nah, itu ada contohnya mulai dari dengan cerita pengguna, misalnya setiap hari mahasiswa di kampus A membuang waktu 20 menit hanya untuk mencari parkir. Nah, di hook tersebut kalian coba visualkan di PPT-nya. Jadi di PPT-nya itu nggak apa ya, nggak sama dengan apa yang kalian omongin. Jadi di PPT misal menampilkan misal data kemacetan, data yang lain-lain, tapi kalian bicaranya itu bicara tentang setiap hari mahasiswa di kampus A membuang waktu hanya 20 menit hanya untuk mencari parkir. Nah, gitu dengan begitu jurinya tuh bisa fokus ke presentasi kalian, bukan fokus ke PPT-nya gitu. Terus akhiri dengan dampak besar, yaitu tadi seperti yang udah aku sebutin, eh, at the end, produk kalian tuh harus bisa solve problem yang ada di dunia nyata gitu. Sebagus apapun produk kalian, tapi kalau tidak menyelesaikan masalah yang urgent, itu dirasa sangat kurang. Itu teman-teman. Nah, sekarang choose your field. Jadi kalian mau terjun di jenis lomba yang seperti apa? Karena seperti yang udah aku sebutin tadi, banyak banget tipe-tipe atau jenis-jenis lomba yang berbasis teknologi gitu kan. Di situ ada IoT dan embedded system. Contoh kompetisinya itu seperti tadi Gamastik dan lain-lain. Nah, skill teknis utamanya itu kalian harus belajar Arduino atau ESP32. Kemudian kalian harus belajar juga sensor, MQTT, dan Cloud IoT. Nah, outputnya bisa mungkin prototipe alat pintar seperti smart parking atau smart farming. Kalau kalian mau terjun di UI UX, kalian coba belajar Figma, user journey, dan juga usability testing. Nah, nanti outputnya bisa berbentuk wireframe atau prototype. Kalau kalian mau kompetitif, kalau kalian suka yang coding banget, itu kompetitif programming, kalian bisa mencoba untuk deep dive ke algoritma struktur data, C++ dan juga Python. Kemudian kalau hackathon, hackathon ini tuh lebih ke apa ya? eh Sebenarnya untuk hackathon itu fleksibel ya teman-teman. Karena kalian harus membuat sebuah produk, intinya produk kalian itu harus relate lah dan dikerjakan selama kurang lebih 24 jam. Jadi kalian coding, live coding selama kurang lebih 24 jam. Nah, nanti outputnya pastinya aplikasi mobile atau web yang sudah siap didemokan. Nah, kalau kalian mau terjun di data science atau AI, pastinya mirip-mirip dengan yang mungkin IoT tadi, karena IoT sama data science itu mirip-mirip lah yang dipelajari ya. Python, kemudian library-nya itu ada Pandas, Scikit-learn, dan juga machine learning dasar. Terus ada game dev. Nah, di sini game dev itu banyak toolsnya. Yang pertama itu kalian bisa pakai Unity atau Unreal Engine. Nah, di situ software untuk mengembangkan sebuah game. Nah, untuk bahasa pemrogramannya itu menggunakan C# atau C++. Itu teman-teman. Nah, outputnya kalau di game itu biasanya game edukasi atau game yang berbasis hiburan. Tapi tetap harus ada sebuah permasalahan yang diselesaikan oleh game tersebut. Nah, kalau kalian suka hack nih, hacker-hacker, kalau suka hacking, kalian bisa ikut cyber security atau CTF. Nah, CTF itu memerlukan skill Linux, kemudian networking atau jaringan, serta kriptografi. Tuh.
Nah, biasanya kalau CTF atau cyber security itu disuruh untuk memecahkan sebuah apa ya, memecahkan sebuah keamanan dari sebuah website atau biasa disebut dengan bug hunter. Itu kalian mencari bug-bug yang ada di website atau aplikasi yang sudah disediakan. Terus, nah sekarang aku mau sharing teknik brainstorming yang efektif ini, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada brainwriting, jadi 6-3-5 metode atau 6 orang 3 ide 5 menit. Jadi kalau tim kalian tuh ada 6 orang, kalian coba bagi menjadi dua-dua. Nah, dari dua-dua orang tersebut, masing-masing 2 orang itu harus punya idenya. Jadi ada 3 ide nanti, dan itu dilakukan selama 5 menit. Jadi harus benar-benar cepat, karena biasanya ide yang muncul pertama kali itu adalah ide yang bagus, teman-teman. Terus ada scamper teknik. Nah, itu ada scamper itu sebenarnya singkatan. Itu ada substitute, combine, adapt, modify, put to other use, eliminate, and reverse gitu. Terus yang ketiga ada mind mapping. Nah, mind mapping itu jadi kayak ada gambaran divisualisasikan ide-ide kalian dengan teknik percabangan. Jadi ada ide A terus dicabangkan lagi dari masalahnya, solusinya, kemudian teknologi yang mendukung solusi tersebut. Kemudian ada Crazy Egg S, itu kalau kalian biasanya lomba-lomba UI UX itu banyak sekali yang pakai Crazy Egg. Jadi Crazy Egg itu kayak kalian membagi kertas menjadi 8 kotak. Nah, dari 8 kotak itu kalian tulis ide-ide yang ada di pikiran kalian. Nah, itu dalam waktu 8 menit atau ya 8 menit lah. Terus ada SWOT mini. Nah, kenapa aku sebut SWOT mini? Karena ini analisisnya cepat. Jadi ketika kalian punya ide, kalian langsung buat SWOT-nya, kalian buat strength, weakness, opportunity, threat dari ide tersebut. Nah, terus nggak perlu yang deep dive banget karena nanti itu sebagai pondasi aja gitu. Terus di sini ada case study-nya menggunakan scamper teknik. Oh, yang untuk scamper teknik itu lebih ke bukan brainstorming untuk mencari ide awal, tapi brainstorming untuk mengembangkan ide dari sebelumnya atau pengembangan dari produk sebelumnya. Nah, yang pertama itu substitute. Misal di sini contoh produknya itu Smart Medication Reminder yang berbasis IoT dan juga mobile app. Nah, di situ mungkin dari ganti alarm biasa menggunakan notifikasi pintar yang terkoneksi oleh obat otomatis gitu. Terus di-combine. Nah, di-combine-nya menggunakan aplikasi reminder dengan fitur konsultasi. Jadi yang awalnya itu cuma medication reminder merangkak ke aplikasi reminder dengan fitur konsultasi. Jadi ini gambaran kasar aja ya teman-teman. Setelah 3 kali telah minum obat, sistem otomatis kirim notifikasi ke dokter. Misal gitu. Terus adaptasi sistem. Jadi semakin melebar. Di sini adaptasi dengan sistem smart home. Misal di sensornya itu di penutupnya ada kotak sensor. Jadi kalau belum dibuka nanti ada alarm untuk mengingatkan bahwa kotaknya belum dibuka sama sekali. Nah, dari adapt tersebut kemudian masuk ke modify atau magnify. Nah, di modifikasi yang awalnya remindernya itu biasa, tidak hanya alarm, tapi bisa dipakaikan dengan voice note, mungkin voice note dari keluarganya atau mungkin getaran yang lebih wearable. Kemudian P-nya itu put to another use. Nah, selain obat nanti mungkin bisa dipakai untuk mengingatkan nutrisi atau suplemen bagi para lansia atau para atlet. Jadi yang awalnya itu smart medication reminder yang cuma pakai alarm biasa bisa sejauh ini sampai ke lansia juga untuk mengingatkan nutrisi atau suplemen. Nah, kemudian di eliminate nih, mungkin dari apa ya dari fitur-fitur sebelumnya yang bisa dibilang tidak relate dengan ide sekarang, kalian bisa eliminate di bagian ini. Misalnya di situ menghilangkan pencatatan manual dan diganti dengan pencatatan yang otomatis. Terus di reverse nih. Nah, di reverse itu dibalik, biasanya pasien harus ingat sendiri, sistemnya dibalik. Alatnya yang harus proaktif, bisa mengingatkan pasien. Jadi yang awalnya pasien itu dituntut untuk ingat, jadi sekarang di reverse atau dibalik, alatnya yang harus proaktif untuk mengingatkan pasiennya. Oke, nah ini aku bahas sedikit tentang papernya ya.
Karena tadi aku lebih bahas ke teknisnya, jadi di sini kurang lebih struktur umum yang biasa digunakan itu ada judul abstrak. Nah, judul dari dan abstraknya itu jangan yang too much, teman-teman. Intinya jangan yang terlalu bertele-tele. Intinya kalau kalian punya produk, terus kalian punya teknologi, dan kalian punya solusi atau permasalahan lah, permasalahan, produk, solusi. Nah, langsung kalian jadikan satu aja. Jangan yang terlalu banyak pakai kata-kata yang tidak relevan lah. Tuh. Itu untuk judul dan abstraknya. Kemudian di latar belakang itu wajib pakai data dan datanya harus kredibel, mungkin dari BPS atau dari yang lainnya. Dan aku nggak saranin kalian pakai data-data dari Wikipedia, dari blog, itu nggak aku saranin karena kurang kredibel untuk dipakai sebuah data permasalahan. Terus dari data tersebut kalian identifikasi nih masalah apa aja sih yang muncul gitu. Terus dari permasalahan tersebut kalian coba korelasikan dengan SDGs. Balik lagi ke SDGs. Karena SDGs itu lebih apa ya, lebih enak buat dikorelasikan dengan problem yang ada atau problem yang kalian dapatkan. Terus ya masuk ke metode seperti yang udah aku jelasin tadi, ada design thinking atau agile atau scrum. Nah, terus dari permasalahan tersebut itu solusinya apa sih? Kalian mau membuat solusi berbentuk apa? Mungkin bentuknya IoT kah, atau AI, atau UI UX, dan lain-lain. Terus dari solusi tersebut, kalian coba rincikan lagi produk kalian itu fiturnya apa aja, kemudian alur kerjanya bagaimana, diagram sistemnya, atau bentuk prototipenya itu bagaimana sih. Terus kalau kalian sudah membentuk solusi produk kalian, kalian coba uji coba atau kalian validasi untuk mendapatkan apakah produk kalian itu kredibel atau produk kalian itu bisa solve problem yang sedang kalian angkat. Yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harusnya kalian bisa memberikan kesimpulan yang apa ya, yang meninggalkan kesan gitu. Jadi kesannya kayak produk kalian bukan hanya berhenti sampai saat ini, berhenti sampai sekarang, tapi produk kalian tuh bakal terus dikembangkan sehingga bisa lebih baik lagi gitu. Kalian coba mention dikit pengembangan selanjutnya tuh bakal kayak gimana gitu. Terus di sini ada studi kasus. Di sini produkku sebelumnya itu ada smart parking, teman-teman. Jadi masalahnya ya jelas kemacetan akibat parkir liar dan juga sulitnya untuk mencari slot parking atau slot parkir. Nah, di sini aku pakai sistem IoT smart parking. Di sini awalnya tuh cuma pakai sensor jarak aja, kemudian melebar atau meluas ke sensor, bukan sensor, smart kamera berbasiskan machine learning. Jadi deteksinya tuh dari smart kamera. Nah, di situ ditanami dengan algoritma machine learning. Nah, di situ aku dan timku bisa achieve beberapa apa ya, beberapa lomba. Salah satunya di ITS itu. Kemudian dampak sosialnya pasti di SDGs pada nomor 11, kemudian ramah lingkungan dan juga Asta Cita di infrastruktur dan kota modern atau smart city. Tuh. Nah, untuk tips memaksimalkan change ya. Tips untuk memaksimalkan change untuk menang. Nah, yang pertama itu pastinya produk kalian tuh harus berdampak sosial atau memberikan social impact karena karena output dari sebuah produk teknologi itu harus relate, harus relevan dengan permasalahan yang ada di dunia nyata. Kemudian tunjukkan keunikan dan novelty. Ya, seperti yang udah aku sebutin itu produk dan permasalahan itu banyak sekali yang sama, teman-teman. Jadi kalian harus bisa menemukan unique value kalian masing-masing dari produknya. Jangan sampai sama atau plek ketiplek dengan produk yang sudah ada. Maka dari itu kalian harus riset terlebih dahulu. Kira-kira udah ada atau belum produk yang sama atau mirip-mirip dengan produk yang sedang kalian kembangkan. Terus validasi masalah nyata dengan cara testing tadi supaya kalian bisa mendapatkan data secara langsung. Nah, di sini demo lebih kuat daripada ide abstrak. Meskipun ide kalian sebagus apapun, tapi kalau tidak bisa direalisasikan, tidak bisa divisualisasikan, yaitu percuma aja, teman-teman. Cuma ada di
abstrak atau ada di pikiran aja. Nah, kalau lomba itu presentasi adalah senjata utama. Sebagus apapun produk kalian, sekeren apapun produk kalian, tapi kalau pas presentasi mungkin ada yang mungkin ke drop atau presentasi PPT-nya itu terlalu banyak teks, itu bakal ngurangi poin. Karena setauku untuk lomba-lomba itu yang sudah masuk final, penilaiannya itu ya penilaian pas presentasi itu, bukan penilaian dengan dicampur papernya, paper sebelumnya. Gitu. Terus yang terakhir ada persiapan plan B. Nah, kalian harus, misal kalian udah daftar di lomba A, kemudian kalian tuh terlalu ngarep ke lomba A tersebut, itu jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena kalian harus menyiapkan plan B-nya, atau kalian harus siap dengan apapun yang terjadi di lomba tersebut. Kalian jangan terlalu percaya diri atau jangan terlalu GR, kalian bakal lolos atau menang. Bukan berarti kalian nggak boleh percaya diri ya. Percaya diri itu tetap penting. Cuma kalian kurangi ekspektasi kalian untuk satu lomba tersebut. Kalian coba, kalau kalian yakin dengan produk kalian, kalian coba ikutkan ke lomba-lomba yang lainnya. Atau persiapkan plan B-nya. Oke, untuk general roadmap-nya, kalian bisa pilih lomba sesuai passion, kemudian tentukan masalah yang relevan sesuai dengan SDGs atau Asta Cita, riset dan bangun tim dengan lintas keahlian. Jadi bisa apa ya? Bisa saling menutup kesalahan atau menutup kekurangan satu sama lain. Kemudian kalian coba tanya ke kakak tingkat kalian, kira-kira lomba atau tema apa aja sih yang bisa bagus untuk diikutkan lomba. Terus ada MVP atau ya membuat prototipe MVP. Yang keenam itu ada uji coba dan ambil feedback. Pastinya kalian harus juga mencoba produk kalian supaya kalian bisa tahu kekurangan dan kelebihannya. Ketujuh itu siapkan pitch deck dan presentasi yang menarik kalau kalian ingin fokus ke lomba. Dan yang ke-8, evaluasi setiap lomba untuk persiapan lomba berikutnya. Jadi kalau kalian kalah menang, kalian bisa mendapatkan eh, evaluasi lah dari juri. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir di sini penutupnya, dalam setiap kompetisi menang atau kalah bukanlah tujuan utama, terutama di teknologi ini karena lebih ke impact atau lebih ke dampak nyata yang diberikan atau outputnya. Maka dari itu, mengembangkan produk agar semakin bermanfaat bagi masyarakat adalah poin utama dan itulah kemenangan sejati dari sebuah perjalanan inovasi teknologi. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa aku bawakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kalian mau tanya-tanya, bisa langsung reach out aku di sosial media tersebut atau via WhatsApp. Oke, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Mas Zaki. Oke, terima kasih Kak Surya untuk paparan yang luar biasa karena tentu ini pemaparannya yang terarah dan juga fokus ya teman-teman. Kita bisa menilai bahwa gak hanya sekedar dijelaskan tapi juga diberikan pemahaman yang mendalam dari mulai dari brainstorming, bagaimana menyusunnya, bagaimana juga kita bisa mendalami pembelajaran untuk kompetisi-kompetisi yang berbasis teknologi. Nah, di sini buat teman-teman semuanya jika ada pertanyaan dapat melakukan raise hand dan juga mungkin kalau terkendala pada sinyal atau koneksi yang teman-teman miliki bisa untuk direct ke kolom chat untuk pertanyaan yang ada. Nah, sambil berjalan nih Kak, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di grup WhatsApp kita. Apakah boleh saya bacakan, Kak Surya? Boleh, Kak? Oke, sambil nunggu teman-teman juga boleh banget buat yang ada di Zoom untuk tanya, bisa raise hand, lalu juga bisa di kolom komentar. Yang pertama nih, Kak Surya, bagaimana cara memastikan ide inovasi teknologi yang kita buat dalam lomba benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sekedar keren secara teknis? Mungkin bisa dijawab dulu Kak satu-satu nih. Kayaknya ada banyak ya teman-teman di grup WhatsApp ternyata aktif banget terkait dengan pertanyaan yang relevan dengan paparan Kak Surya. Boleh Kak Surya? Oke, izin menjawab. Untuk memastikan ide kita itu bisa relevan, pastinya kita harus riset ya teman-teman. Risetnya itu bisa secara langsung, bisa secara melakukan observasi atau wawancara,
atau bisa juga mengambil data yang sudah ada. Nah, data yang sudah ada itu bisa kalian cari yang sumbernya terpercaya. Nah, kalian bisa cari di jurnal-jurnal mungkin atau cari di data BPS dan lain-lain. Nah, kenapa itu penting? Karena meskipun kalian mencari data yang bagus, tapi data kalian itu tidak kredibel, juri itu kayak apa ya? Kayak memandang sebelah lah, karena data yang kalian gunakan itu tidak punya kredibilitas yang bagus. Nah, terus kalau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya sekedar bagus secara teknis, yaitu kalian harus terjun langsung ke masyarakat. Nah, kalau kasusku sebelumnya itu ide yang aku angkat itu ide dari dunia nyata atau ide dari permasalahanku dan timku pribadi. Jadi aku dan timku itu merasa kesusahan nih mencari tempat parkir yang bisa apa ya, bisa di tracking dari jarak jauh gitu. Nah, dari situ kami coba mikir kira-kira solusi apa yang bisa solve permasalahan ini dan coba langsung terjun ke lapangan juga gitu. Jadi kalian coba cari permasalahan di sekitar kalian, mungkin dari diri kalian sendiri, kalian punya masalah apa, nah di situ kalian bisa angkat gitu. Oke, Kak, luar biasa. Buat Kak Gaida mungkin sudah dijawab ya pertanyaannya dari Kak Surya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Farel. Nah, dalam konteks SDGs dan Astagita, oh ini udah masuk ke pembahasan yang tadi dibahas, ini luar biasa untuk menyimak materinya. Isu apa yang menurut Kakak paling mendesak untuk diselesaikan dengan teknologi? Misalnya IoT, AI, atau aplikasi digital. Dan apa alasannya, Kak Surya? Iya. Mungkin aku kembali ke bagian awal tadi. Nah, di sini ada isu yang relate dengan masalah sekarang. Nah, kalau kalian produknya IoT itu mungkin lebih ke masalah tentang lingkungan atau sampah, kemudian kemacetan kota itu juga masih relate. Akan tapi memang pada kenyataannya sudah ada banyak sekali produk-produk yang coba nge-solve permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, eh, kalian tuh harus bisa menemukan unique value-nya kalian. Kenapa produk kalian tuh berbeda dengan produk-produk yang sudah ada. Meskipun permasalahan yang kalian angkat itu sama, tapi kalau kalian punya produk yang memiliki value lebih atau berbeda dengan produk sebelumnya, yaitu bakal lebih bagus gitu. Intinya ada di eh, added value atau unique value kalian. Nah, di sini udah jelaskan, kalian bisa screenshot mungkin kalau kalian butuh atau kalian mau riset-riset lebih lanjut, kalian bisa coba cari di antara 5 topik ini dan tidak menutup kemungkinan juga masih banyak topik-topik lainnya yang relate dengan SDGs atau Astacita gitu. Oke, Kak. Ini untuk Kak Farel mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Lalu ke Kak Alif. Di sini, menurut Kak Surya, apa tantangan terbesar mahasiswa saat mengikuti kompetisi yang terkait dengan teknologi? Apakah keterbatasan teknis, mungkin karena berbeda latar belakang seperti halnya saya di manajemen bisnis dan sebagainya. Lalu apakah juga waktu, tim, atau keberanian presentasi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari Kak Surya, apakah ada tips dan saran, Kak? Oke, izin menjawab. Eh, untuk masalah terbesar sebenarnya iya di bidang teknisnya, mungkin di codingnya atau pas pengembangan produknya. Karena meskipun eh, ini case di timku ya teman-teman. Meskipun timku itu full dari anak IT atau dari anak teknologi informasi, tapi tidak semua anggota itu bisa coding. Dalam artian tidak semua bisa coding secara dalam untuk mengembangkan IoT. Nah, maka dari itu mungkin ini bisa ditiru juga. Timku itu open recruitment untuk tim bayangan sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Misal kemarin atau sekarang lah untuk persiapan Gemastik itu timku ngerekrut 2 orang untuk mengembangkan IoT-nya. Jadi aku dibantu sama 2 orang itu mengembangkan IoT-nya. Aku di bagian software development-nya dan 2 orang ini tuh di bidang IoT-nya. Nah gitu. Kalian bisa coba tiru itu, tapi tetap kalian itu harus memberikan
apa ya benefit lah untuk dua orang tersebut karena sudah membantu kalian gitu. Kalau di Gemastik itu kalian bisa mungkin memberikan benefit sebuah hak cipta atau HKI. Nah, itu diwajibkan oleh pihak Gemastik untuk mempatenkan produk kalian. Nah, di situ kalian bisa mencantumkan tim bayangan kalian untuk masuk ke HKI tersebut. Gitu, teman-teman. Kalau mungkin dari presentasi itu lebih ke jam terbang juga ngaruh dan juga mental sih, teman-teman. Kalau kalian punya mental yang bagus, kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, ya kalian bisa enjoy lah untuk presentasinya gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke Kak, nah ini ada pertanyaan sebentar, lagi mengetik orangnya. Nah ini Kak Surya, ini dari Kak Rahandi. Bagaimana penerapan metode scamper? Nah, bagaimana penerapan metode design thinking atau scamper dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inovatif dalam membuat kompetisi IT? Oke, izin menjawab. Untuk ini aku jawab satu-satu ya. Untuk yang design thinking terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian empathize itu penting banget teman-teman. Karena apa? Karena empathize itu mengharuskan kalian untuk terjun ke lapangan secara langsung. Nah, tujuannya supaya kalian tuh bisa mendapatkan sebuah data atau permasalahan yang benar-benar relate nih, bukan hanya dari data yang sudah atau data hasil riset, tapi data yang benar-benar kalian dapatkan ketika kalian terjun ke lapangan gitu. Kemudian dari data tersebut, kemudian kalian define, kalian definisikan kira-kira dari hasil observasi atau hasil wawancara tersebut inti dari permasalahan yang ada di lapangan itu apa sih kira-kira? Nah, dari situ kalian brainstorming lah dengan tim kalian. Kalian coba, oh, misal permasalahannya A nih. Kemudian tim kalian itu nemu, gimana kalau solusinya kita kasih B? Terus tim satunya atau anggota satunya itu gimana kalau C? Nah, dari situ kalian coba rangkap atau kalian coba gabungkan dua ide tersebut kalau memang masih berkorelasi. Nah, kalau sudah fix nih idenya, udah fix solusinya, kalian coba realisasikan atau kalian coba visualisasikan ke dalam bentuk mockup atau prototype. Nah, at the end, kalian coba tes lagi ke pengguna yang sudah kalian lakukan observasi tadi. Kalian coba tanya, kira-kira produk ini tuh sudah relate nggak, sudah bisa men-solve problemnya nggak gitu. Terus kalau yang tadi bentar. Nah, kalau yang tadi untuk metode scamper tadi ini tuh lebih ke pengembangan. Jadi untuk yang awal-awal ide itu kalian bisa menggunakan design thinking tadi. Nah, kalau sudah ingin mengembangkan ke versi kedua atau versi lanjutannya, kalian bisa menggunakan scamper teknik. Kalian bisa mengembangkan produk-produk atau kalian bisa mengembangkan fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya ke fitur-fitur yang lebih inovatif atau lebih solve problem gitu. Dan juga di scamper ini tuh cara kalian atau framework kalian untuk menemukan unique value atau added value yang bisa membedakan produk kalian dengan produk yang sudah ada sebelumnya gitu. Mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Oke, kalau luar biasa ini di sini ada Kak Gandis yang sudah raise hand. Boleh halo Kak Gandis? Eh, Apakah Malam, Kak. oke Kak Selamat Gandis bisa malam. on cam untuk kita bantu spotlight? Eh, Ataukah maaf, kalau on cam nggak bisa karena aku lagi di luar sih ini. oke gak apa-apa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Kak. Sebelumnya aku mau tanya untuk sebenarnya bukan mengarah ke perlombaan karena aku sendiri bukan yang awam banget, tapi eh aku tuh pengen belajar tentang cyber, Kak. Tapi bingung untuk belajarnya itu mulainya dari mana dan untuk prodinya itu lebih mengarah ke apa, karena aku belum kuliah, tapi aku udah kerja dan aku mau ngelanjutin bidangku ini ke bidang IT, khususnya cyber. Tapi, pertama yang mau aku tanyain untuk prodinya ini apa?
Kemudian karena aku udah kerja, otomatis mungkin, aku bisa, eee, ikut kelas kuliah itu cuma setelah aku pulang kerja atau hanya Sabtu Minggu, yang otomatis mungkin itu le apa namanya, nggak efektif ya buat belajar di lingkungan yang sama dengan mahasiswa yang lain yang mungkin belum ada tanggungan pekerjaan atau yang lain. Mungkin ada saran atau selain kuliah tuh apa sih yang bisa bikin, kita belajar dari nol tentang IT atau tentang cyber atau pengkodingan, mungkin dari website, mungkin dari YouTube atau apa, karena selama ini aku udah cari-cari dari YouTube, belum nemu yang benar-benar ngajarin dari basic. Itu aja sih, Kak. Oke, Kak Surya sudah menangkap poinnya ya, Kak. Mungkin bisa diarahkan juga, terus juga relevansinya mungkin kalau dari apa yang saya tangkap akan lebih relevan buat dikasih apa, informasi yang juga relate dengan teman-teman di kelas karyawan dan juga di universitas terbuka. Karena juga seingat saya juga ada kok untuk teman-teman yang berminat di kategori yang prodi, maksudnya prodi yang terkait dengan IT, ada juga sains data dan sebagainya yang mungkin relevan. Nah, mungkin Kak Surya ada tambahan nih, Kak. Baik, izin menjawab. Kalau case-nya seperti itu, pertama kakaknya coba tentukan dulu cyber security-nya itu lebih ke arah mana. Karena cyber security itu luas cakupannya, bisa menjadi bug hunter, kemudian ada yang namanya penetration testing, kemudian ada network security dan lain-lain. Nah, kalau sudah coba-coba untuk mencari atau riset tentang apa ya, tentang macam-macam cyber security. Nah, kemudian mungkin aku bisa merekomendasikan prodinya itu ada pastinya ada teknik informatika, kemudian ada kalau nggak salah ada keamanan cyber juga. Mungkin itu di beberapa univ ada, tapi nggak semua univ ada. Terus kalau misal lebih ke arah blockchain itu ada di mungkin kalau nggak salah itu di ITS kalau nggak salah. Itu ada prodi tentang blockchain. Kalau nanti misal mau ambil course, itu ada course di Coursera namanya. Coursera, kemudian ada Udemy, ada dari apa ya, banyak pokoknya. Nanti search aja keywordnya itu cybersecurity course. Nah, usahakan cari yang luar negeri, Kak. Karena eh, secara kualitas yang dari luar itu lebih bagus meskipun mungkin nanti sedikit terkendala terkait dengan bahasa tapi materi yang disampaikan itu jauh lebih fresh dan jauh lebih bagus gitu. Jadi kalau misal kakaknya sudah menemukan mau ke arah mana, mau ke arah penetration testing atau mau mengarah ke bug hunter, nah nanti tinggal melanjutkan aja sih. Jadi mencari informasi-informasi terkait dengan bidang tersebut dan juga kalau misal mau mencari secara otodidak itu bisa banget di YouTube sebenarnya udah banyak, cuma jauh ini yang dari Indo memang sangat jarang dan kurang up to date. Maka dari itu kakaknya coba cari channel YouTube di luar. Nah, biasanya tuh tutornya pakai bahasa Inggris dengan aksen India. Nah, di situ benar-benar khas banget karena orang India itu benar-benar kental lah sama dunia IT, terutama dunia cyber. Tuh, itu sih Kak. Oke, Kak Surya luar biasa. Apakah Kak Gandhi sudah menjawab, Kak Gandhi? Sudah, Mungkin Kak, ada terima pertanyaan kasih. tambahan? Mungkin, eee, cukup sih untuk sekarang. Mungkin nanti aku bakal cari-cari dulu untuk pertama yang Kak Surya bilang tadi, untuk lebih dipersempit lagi mungkin bidangnya apa, sama mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, aku izin reach out Kakaknya di WhatsApp atau di sosmed untuk pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, Kak Gandhi, terima kasih juga untuk pertanyaannya dan Kak Surya untuk jawabannya. Untuk Kak Gandhi juga di grup kita di Kitenizen juga ada Kak Surya sudah bergabung di dalam grupnya. Jadi buat Kak Gandhi nanti kalau misalnya ada apa-apa juga bisa langsung direct komunikasi ke Kak Surya juga diperbolehkan.
Nah, ini juga ada pertanyaan nih Kak Surya dari kolom komentar dari Kak Fatma. Mohon izin bertanya Kak, apakah ada rekomendasi materi atau subjek yang harus dipelajari untuk terjun ke lomba pada bidang IT untuk seseorang yang sebelumnya hanya mengikuti lomba base plan saja. Nah, ini mungkin pertanyaan juga mewakili dari saya sendiri nih Kak Surya, karena memang background kita jadi manajemen, tentu juga untuk memahami terkait dengan IT juga perlu fase. Nah, sebenarnya apa sih Kak tahapan-tahapan yang mungkin dapat dipelajari untuk teman-teman yang backgroundnya non IT untuk belajar memahami bagaimana bekerja atau develop IT, lalu juga bagaimana kita dapat mempresent, karena tentu juga seperti hal yang tadi disampaikan Kak Surya, kita berbagi peran. Nah, meskipun demikian, tapi ketika kita mempresent uh, produk ini secara utuh, tentu dengan rumput ilmu yang berbeda, ada banyak pemahaman yang kita perlu untuk pahami bersama. Nah, dari hal itu, dari Kak Surya, apakah ada tips dan saran, Kak? Baik, izin menjawab. Untuk yang mungkin dari backgroundnya bisnis sebenarnya itu banyak banget bidang yang bisa diikuti. Salah satunya itu ada yang namanya bisa bisnis IT kalau nggak salah dan juga technopreneurship competition. Nah, bedanya dengan bisnis plan sebelumnya, kalau di sini tuh lebih ditekankan ke apa ya, bisnis berbasiskan teknologi. Nah, dari teman-teman kalau misal ingin terjun di dunia IT atau di lomba IT yang ada bisnis-bisnisnya, maka pilihan ini tuh sangat bagus. Yang namanya tuh technopreneurship atau biasanya tuh bisnis TIK kalau di apa ya, di Gemastik dan juga di KMIPN. Nah, di situ kalian coba pelajari. Mungkin kalau produknya, tergantung produknya ya. Kalau produknya IoT, kalian coba pelajari hal-hal basic tadi. Nggak perlu yang terlalu dalam di sini. Misal, nah di sini kalian coba pelajari. Nah di sini IoT misal, kalian coba pelajari apa sih apa itu Arduino misal, apa itu ESP32, apa itu sensor, MQTT, Cloud IT dan lain-lain. Nah, dari situ ketika kalian presentkan, kalian coba mempresentasikan produk kalian, kalian tuh sudah dapat gambaran nih, produkku ini apa aja sih komponennya dan fungsi dari masing-masing komponen itu apa aja. Nggak perlu yang terlalu dalam karena kalian di sini aku asumsikan kalian tuh bergeraknya di bidang bisnis. Jadi kalian fokus ke mungkin ke ROI-nya, kemudian ke bisnis modelnya dan lain-lain. Tapi kalau misal kalian kalian ketika mempresentasikan produknya, kalian tuh tetap harus bisa memahami produk apa sih yang sedang kalian bawa dan fungsionalitasnya itu bagaimana gitu. Jadi eh, tetap kalian tetap mempertahankan basic kalian sebagai bisnis atau bidang keilmuan bisnis, akan tapi sebagai gambaran secara general aja kalian coba pelajari produk kalian karena tetap teman-teman kalau lombanya itu berbasis IT meskipun ada bidang bisnisnya tetap yang dinilai pertama itu dari segi teknologinya. Nah, gitu. Terus untuk tipsnya kalian bisa cari teman atau cari tim yang bisa apa ya, bisa mengembangkan teknologi berdasarkan ide yang sudah kalian buat gitu. Jadi nanti kalau misal teman-teman eh, kebingungan nih terkait dengan produk yang sedang kalian bawa, kalian bisa tanya ke teman kalian gitu. Jadi saling menutup satu sama lain, menutup kekurangan satu sama lain gitu. Itu fungsinya tim atau fungsinya anggota yang berbeda atau lintas lintas keilmuan gitu. Untuk saling menutup kekurangan satu sama lain. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Kak Fatma, apakah sudah terjawab Kak Fatma? Bisa dikonfirmasikan lewat chat. Oke, sambil menunggu juga, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Kak Surya sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berbagi ilmunya pada kami bersama. Nah, di sini juga saya mewakili Pelita News Media mengucapkan terima kasih atas ilmu, atensi, dan juga waktu yang diberikan oleh Kak Surya dan juga teman-teman semuanya untuk mengikuti Pelita News in Class pada episode malam hari ini. Jangan lupa untuk nanti di hari Minggu kita akan belajar business case bersama Kak Cika. Harapannya teman-teman semuanya dapat belajar banyak hal dari Christian Class
karena kita juga nggak hanya belajar dari satu perspektif, kita juga banyak belajar dari beberapa kategori kompetisi yang harapannya juga akan membuat pemahaman teman-teman lebih bervariatif dan mencoba banyak hal yang baru ke depannya. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Kak Surya sudah menyempatkan waktunya dan izin untuk mengakhiri live live Zoom pada malam hari ini. Saya Zakir Hansyah pamit undur diri sebagai moderator. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan juga Kak Surya yang sudah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih ya Kak Surya. Baik Kak, sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.